Halo teman-teman, di sini kami akan berbagi informasi sebagai satuan kecil yang ikut berkontribusi terhadap maraknya virus corona yang saat ini sedang mengglobal. Silakan disimak ya. Berdasarkan data pertanggal 14 Mei 2020, kasus virus corona yang terjadi di berbagai negara sudah mencapai 4,4 juta kasus, dan terdapat hampir 300.000 pasien yang meninggal akibat virus corona ini. Namun, sekitar 1,6 juta pasien dapat disembuhkan dari virus corona atau yang juga dikenal dengan COVID-19 ini. Cukup wajar jika kita merasa khawatir akan keadaan tersebut, di mana data pada kasus virus corona dari berbagai negara terus mengalami peningkatan. Nah, untuk itu kita perlu bersikap waspada dengan mengetahui lebih dalam mengenai apa itu virus corona. Virus corona adalah kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Jenis virus ini dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan pada manusia, seperti batuk, pilek, hingga MERS dan SARS. Di Indonesia, kasus ini pertama kali ditemukan pada 2 warga di Depok, Jawa Barat awal Maret lalu. Data hingga Kamis 14 Mei 2020, jumlah warga yang dinyatakan positif corona mencapai 16.000 dan 1.043 diantaranya meninggal dunia. Ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi, yaitu demam dengan suhu di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak napas. Tapi ada pula gejala lain yang bisa muncul meskipun jarang, yaitu diare, sakit kepala, hilangnya kemampuan mengecap dan mencium, dan ruam di kulit. Nah, gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus. Adapun cara kita untuk dapat mencegah penularan agar terhindar dari virus corona dapat dilakukan dengan kebiasaan berikut. 1. Mencuci tangan pakai sabun. 2. Hindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor. 3. Hindari kontak langsung dengan orang yang sakit. 4. Membersihkan benda yang sering digunakan. 5. Tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk. 6. Jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. 7. Kenakan masker pada saat berpergian. Dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini sangatlah merugikan bagi masyarakat kecil, perusahaan, hingga negara. Banyak sekali masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena PHK, omset penjualan perusahaan menurun drastis hingga mengakibatkan kebangkrutan, serta perekonomian negara Indonesia yang melemah di kondisi seperti ini. Dengan kondisi seperti ini, kita diharuskan untuk stay at home, biarkan tenaga medis melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin. Dengan mengikuti anjuran dari pemerintah, kita dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Kita hanya berdiam diri di rumah saja dapat menyelamatkan nyawa orang serta menyelamatkan dunia. Begitu mudahnya kan? Oleh karena itu, ayo kawan-kawan, mari kita bergotong royong bersama-sama untuk melawan COVID-19 ini. Mulai dari belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah. You must believe, one person will be able to save many people. Dan apabila keadaan dapat semakin membaik, maka kita dapat kembali melakukan aktivitas kita, seperti belajar di sekolah, bekerja di kantor, dan dapat kembali beribadah di rumah ibadah kita masing-masing seperti sedia kala. Untuk itu, kita tetap harus optimis bahwa semua yang terjadi saat ini akibat dari virus corona atau COVID-19 akan dapat kita lewati bersama apabila kita juga sama-sama menjaga solidaritas satu sama lain untuk bersatu, dengan tetap saling berperan dalam menghadapi keadaan akibat dari virus corona ini.